Activity-based costing. Definisi dari activity-based costing adalah sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver. Dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. Tujuan activity-based costing adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang telah dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Terdapat elemen utama dalam activity-based costing, di antaranya ada aktivitas, sumber daya, dan objek biaya. Aktivitas merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk penentuan biaya. Kemudian ada sumber daya, merupakan unsur-unsur ekonomis yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan aktivitas operasional yang karenanya harus dibebankan pada objek biaya. Kemudian ada objek biaya merupakan wujud akhir dari proses pengukuran biaya yang dilakukan oleh perusahaan, contohnya seperti produk atau pelanggan. Penggerak biaya atau cost driver dapat diartikan sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aktivitas, memiliki sifat dapat diukur, dan difungsikan sebagai landasan untuk membebankan biaya aktivitas. Konsep activity-based costing membagi cost driver ke dalam dua kategori. Yang pertama ada resource driver, merupakan alat ukur atas kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas tertentu. Kemudian yang kedua ada activity driver, merupakan alat ukur atas frekuensi serta intensitas permintaan suatu aktivitas terhadap objek biaya. Tahapan perencanaan sistem activity-based costing. Tahap yang pertama itu melakukan identifikasi atas biaya sumber daya serta berbagai aktivitas yang dijalankan. Tahap yang kedua, melakukan pembebanan biaya sumber daya pada aktivitas yang bersangkutan. Nah, proses ini menggunakan driver sumber daya seperti jumlah tenaga kerja untuk alokasi penggajian. Kemudian yang tahap ketiga, membebankan biaya aktivitas pada objek biaya akhir. Nah, langkah ini dilakukan dengan cara menentukan biaya aktivitas persatuan, mengukur driver aktivitas, dan mengalihkan biaya aktivitas persatuan dengan driver aktivitas tersebut. Terdapat 4 kategori aktivitas manufaktur. Yang pertama itu ada aktivitas berlevel unit, dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada aktivitas berlevel batch, berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksikan. Kemudian ada yang ketiga ada aktivitas untuk mendukung produk, berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu, dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk tetap dapat dipasarkan. Kemudian yang keempat ada aktivitas untuk mendukung fasilitas, yaitu berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Terdapat manfaat dan keterbatasan pada sistem activity-based costing. Manfaatnya itu, implementasi sistem activity-based costing menyajikan informasi biaya yang lebih akurat dan informatif, khususnya terkait biaya yang dipicu oleh suatu aktivitas. Informasi tersebut relevan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada keterbatasan. Nah, secara praktis, alokasi biaya seringkali sulit untuk dilakukan karena kendala dalam menemukan aktivitas spesifik yang memicu biaya tersebut. Proses pengembangannya pun dinilai memakan biaya dan waktu yang sangat mahal. Sekian dan terima kasih.